Pada saat ini, Romiati sedang duduk di dekat jendela, menatap keluar jendela dengan linglung. Zain melihat profilnya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit berdenyut di hatinya. Faktanya, Romiati sangat cantik. Bertahun-tahun berlatih seni bela diri membuatnya terlihat lebih muda dari wanita lain pada usia yang sama, dan itu juga membuat sosoknya sangat ramping, jadi dia terlihat seperti berusia awal 30-an. Namun, satu-satunya penyesalannya adalah lengan kanannya yang hilang. Baru-baru ini, Zain, yang menceraikan istri aslinya telah menjadi tahanan rumah atas perintah Tama. Namun, meski berada di bawah tahanan rumah, Romiati tetap merawatnya dengan baik. Dia tidak memiliki batasan pada semua kebebasan lain kecuali dia tidak bisa keluar, dan Romiati juga merawatnya dengan segala cara yang memungkinkan, yang membuat hidupnya jauh lebih nyaman. Untuk waktu yang lama sebelum ini, kehidupan Zain agak kacau. Dia seperti urinoir orang tua itu. Dia ditendang dan dilempar oleh orang tua itu. Untungnya, Romiati memberinya tempat tinggal yang aman, nyaman, dan hangat, yang membuatnya merasa jauh lebih aman belakangan ini. Meskipun Zain yang sekarang telah lama kehilangan pamor dan kekuatan putra sulung Sucipto, kehidupan yang hambar dan stabil ini masih memberinya banyak kenyamanan. Namun, hubungannya dengan Romiati tidak semakin dekat karena tahanan rumah ini. Selama periode waktu ini, Zain sangat tersentuh oleh perawatan Romiati, dan hatinya tak terhindarkan menyalakan kembali beberapa perasaan untuknya. Dan dia juga menemukan beberapa kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepadanya secara pribadi. Tapi apa yang membuatnya tak berdaya adalah bahwa dia tidak memberinya respon positif setiap saat. Dia pikir dialah yang kecewa dengannya, dan karena mereka berdua telah mengikuti momen ini selama bertahun-tahun, sangat mungkin bahwa dia tidak memiliki perasaan padanya. Tapi apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pada kenyataannya, dia hanya mencintainya sepanjang hidupnya, dan dia masih mencintainya. Lagi pula, ketika dia masih bodoh, dia mulai mengikuti Zain untuk melindunginya siang dan malam, dan perasaannya terhadapnya telah lama mendarah daging. Kemudian, dia membesarkan putrinya sendirian, dan perasaannya terhadapnya tidak berkurang selama bertahun-tahun. Namun, Romiati selalu sangat inferior di depan Zain. Saat itu, dia lebih rendah karena perbedaan antara atasan dan bawahan, tapi sekarang dia lebih rendah karena cacat fisik saya. Dia merasa bahwa meskipun Zain tidak lagi setinggi dan bersemangat seperti saat itu, dia masih putra tertua dari keluarga Sucipto. Bagaimana mungkin pria seperti itu datang bersama dengan wanita yang lengannya patah? Oleh karena itu, meskipun Zain mengungkapkan posisi emosionalnya selama periode ini, Romiati tidak pernah berani memberinya respon positif. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak layak untuknya. Ketika Tama mengambil kembali tahanan rumahnya di masa depan, dia pasti akan dapat menemukan wanita yang lebih baik darinya, dan lebih cocok untuknya daripada dirinya sendiri. Dia sedang mengandung anaknya saat itu, tetapi ketika kejadian ini terjadi, dia sudah menundanya sekali, dan sekarang bagaimana dia bisa menundanya untuk kedua kalinya? Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Tama telah menetapkan tugas tersembunyi untuk Zain yang tidak diketahui siapapun? Kunci apakah Zain bisa keluar dari tahanan rumah adalah apakah dia dan Zain bisa bersatu. Zain, yang dalam suasana hati yang rumit, ragu-ragu dan duduk di seberang Romiati. Melihat dia datang, dia tersenyum sedikit, dan bertanya, "Bagaimana tidurmu?" "Baik," jawab Zain, melihat keluar jendela, lalu menatapnya, dan bertanya, "Mengapa kamu tidak masuk dan beristirahat?" Romiati sedikit tercengang. Pesawat Gulfstream hanya memiliki satu kamar tidur yang direnovasi. Meskipun Zain telah mengatakan di awal bahwa keduanya bisa beristirahat di kamar tidur bersama, dia masih merasa sedikit tidak pantas.
Zain takut akan kesalahpahamannya. Pada waktu itu, dia terutama menekankan bahwa dia tidak punya niat lain, tapi perjalanannya panjang, dan keduanya bisa berbagi ranjang besar di kamar tidur secara setara, sehingga keduanya bisa beristirahat selama perjalanan. Romiyati tidak membuat keputusan. Biarkan Zain istirahat dulu, tapi dia sendiri duduk di luar selama lebih dari 10 jam. Mendengar pertanyaan Zain, Romiyati berkata dengan agak tidak wajar, "Aku seorang seniman bela diri, aku tidak lelah sama sekali, dan aku tidak ingin mengganggu istirahatmu, jadi aku akan melihat pemandangan di luar saja." Zain bergumam dan berkata, "Terbang dari malam ke malam, tidak ada pemandangan yang bisa dilihat." Romiyati tersenyum tidak wajar, dan kemudian dengan sengaja mengubah topik pembicaraan dan bergumam, "Aku tidak tahu kenapa Tuan Renza tiba-tiba meminta kita datang ke Amerika Serikat. Aku bertanya kepada Raya, tetapi dia tidak memberitahuku dengan jelas. Dia hanya mengatakan bahwa mungkin ada hal baik yang hebat, dan memintaku untuk pergi bersamamu sesegera mungkin." Zain bergumam dengan sedikit kebencian, "Apa yang bagus dari Tama? Sejak hari aku mengenalnya, aku belum menemukan sesuatu yang baik." Romiyati memandangnya dan berkata dengan serius, "Tuan muda tertua, kamu masih perlu menyesuaikan sikapmu terhadap Tuan Renza dengan keluarga Sucipto dan Cahya Renza saat itu. Keluhan dari sebelumnya dan apa yang dilakukan keluarga Sucipto yang berkolusi dengan front kataklismik, dia sudah menunjukkan terlalu banyak menahan diri." Romiyati selalu menjaga rahasia dari Zain. Tetapi aslinya, bahkan jika keluarga Hermawan tidak lagi terikat dengan keluarga Sucipto, dan bahkan jika Zain menjadi objek tahanan rumahnya, dia masih memanggilnya Tuan Muda Tertua. Dalam pandangannya, gelar ini menghormatinya, tetapi dalam pandangan Zain, gelar ini agak jauh. Namun, dia juga tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Dalam perselisihan antara keluarga kaya dan kuat, begitu satu pihak memiliki niat untuk membunuh, itu pasti akan menjadi situasi hidup dan mati. Tapi Tama masih bisa memberi tua dan muda dari keluarga Sucipto cara untuk bertahan hidup, dan memang benar dia telah melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Romiyati menambahkan, "Tuan muda tertua, jangan lupa, Tuan Renza tidak hanya menyelamatkan keluarga Sucipto, tetapi dia juga menyelamatkan nyawa Tuan muda tertua, wanita muda tertua, dan Raya di Jepang. Jika bukan karena dia, itu mungkin sudah berakhir." Ekspresi Zain membeku, lalu dia menghela nafas, dan berkata dengan tulus, "Kau benar, aku sebenarnya sangat berterima kasih pada Tama, tapi aku hanya sedikit keras kepala di depanmu. Bagaimanapun juga, kamu bukan orang luar. Jika aku benar-benar ingin bertemu dengannya, aku pasti akan bersikap sopan." Romiyati tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh ketika dia mendengar bahwa dia bukan orang luar. Selama waktu ini, dia juga bisa melihat perubahan bertahap dalam sikap Zain terhadapnya, dan terkadang dia bahkan bisa merasakan semacam kelembutan. Tapi dia tidak pernah berani memberikan tanggapan apapun. Selain kompleks inferioritasnya, dia juga merasa bahwa situasi Zain saat ini berada pada titik terendah dalam hidupnya. Dalam keadaan seperti itu, mudah bagi seorang pria untuk menurunkan kemarahan dan kebenciannya. Dia awalnya memiliki untuk orang-orang dan hal-hal dan memiliki kesan yang baik. Namun, begitu kehidupan pria seperti ini mulai menurun, kemarahannya akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya situasi. Pada saat itu, orang-orang dan hal-hal yang awalnya menarik perhatiannya, pada masa-masa sulit pasti akan membuatnya muak, bahkan jijik. Romiyati telah mencintai Zain selama bertahun-tahun dan membesarkan Raya seorang diri. Dia telah lama terbiasa sendirian di tingkat emosional, jadi dia tidak ingin memiliki keterikatan emosional dengan Zain di palung hidupnya. Mungkin suatu hari Tama sedang dalam suasana hati yang baik, atau jika Ayu dan Rata bisa mengucapkan beberapa kata bagus lagi untuk Zain di depan Tama,
Kemudian Tama dapat memaafkan hukumannya dan pada saat itu, dia pasti akan tidak sabar untuk meninggalkan Jakarta dan mendapatkan kembali hidupnya sendiri. Bagaimanapun, keluarga Sucipto sekarang berada di tangan Ayu sendirian, dan ketika Zain bebas, Ayu pasti akan memastikan bahwa ayah kandungnya aman, dan dia bahkan mungkin menyerahkan beberapa bisnis keluarga Sucipto kepada Zain lagi. Pada saat itu, dia akan mengantar kelahiran kembali, dan dia pasti akan menemukan separuh lagi yang benar-benar memenuhi persyaratannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.